Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan materi kita. Pertama, di sini ayo anak-anak simak, lihat dan perhatikan dengan materi kita selanjutnya, yaitu mencatat transaksi penjualan. Dan di sini ada dia definisi penjualan wesel. Adapun kompetensi dasar yaitu menjelaskan karakteristik wesel, menyelesaikan masalah pencatatan yang berkaitan dengan wesel, dan tujuan pembelajarannya yang mana siswa mampu mengerjakan soal dengan cermat dan teliti tentang penjualan wesel tagih. Kita akan membahas nomor 1, yaitu pengertian wesel. Dalam buku akuntansi, berdasarkan prinsip akuntansi Indonesia, wesel adalah surat yang dibuat oleh kreditur yang berisi perintah kepada debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu. Jadi di sini di pencatatan penjualan ini, yang kemarin kita membahas penjualan itu secara kredit, penjualan secara wesel, dan penjualan secara angsuran. Di sini kalau kita bercerita tentang penjualan wesel ini, yang mana sudah ada hukum yang melibatkannya. Yang selanjutnya, adapun karakteristik yang dimiliki wesel tagih sebagai berikut. 1. Surat tersebut ditandatangani oleh perusahaan yang menarik wesel atau yang membuat janji. Yang kedua, terdapat nama pihak penerima wesel atau debitur yang dimiliki piutang atau pihak yang pembayar. Yang ketiga, terdapat nominal yang harus dibayarkan oleh penerima wesel. Yang keempat, terdapat tanggal jatuh tempo wesel. Yang kelima, terdapat periode waktu antara tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo. Yang keenam, terdapat tingkat bunga yang harus dibayarkan atas nilai nominal pada perjanjian wesel. Di sini karakteristiknya ada 6. Oke, biar lebih jelas kita masuk dalam contoh wesel. Oke, perhatikan contoh wesel di bawah ini. Yang pertama tadi ada dia nominal. Di sini ada nominalnya sebesar 2 juta rupiah. Terus dibubuhi tanggal penerbitan wesel yaitu 17 Mei 2019. Di sini akan dibayarkan melalui bank yaitu Bank BCA Kemayoran sebesar 2 juta rupiah. Ini dia bentuk dia tulisan. Ditambah tadi dengan bunganya pada contoh soal wesel kita yaitu 10%. Tanggal jatuh temponya tanggal 16 Juli 2019 dan ada dibubuhi nama toko dan usaha yang memberikan wesel. Ini dia yang menerima wesel yaitu toko ABC, yang memberikan wesel yaitu PD Maju. Di sini penarikan wesel ini harus ditandatangani kedua toko yaitu toko ABC dan PD Maju. Pihak pertama yang memberikan wesel itu PD Maju, yang membayar yaitu toko ABC. Di sini dilihat dari berapa hari dia dari tanggal 17 Mei tanggal penerbitan sampai dia 16 Juli 2019. Ini harus dihitung berapa hari dia yang akan dikenakan jatuh temponya 17. Berarti kita di sini harus mengetahui berapa hari dalam 1 bulan, baik Januari sampai Desember. Di sini harus kita pahami Januari berapa hari, Februari berapa hari, Maret berapa hari, itu harus kita kuasai terlebih dahulu. Selanjutnya ada dia pencatatan penjualan dengan wesel, yang mana berikut ini contoh pencatatan penjualan wesel. Pada tanggal 6 Agustus 2019, UD Setia menjual barang dagangannya sebesar 4 juta rupiah kepada toko langganan.
Wesel memiliki nilai nominal 4 juta rupiah dengan tingkat bunga 12% dan jangka waktu pembayaran selama 60 hari sehingga tanggal jatuh tempo pada tanggal 5 Oktober 2019. Bagaimanakah pencatatan yang tepat untuk transaksi di atas? Perhatikan ya Inang Amang. Di sini ada 3 pencatatan. Yang pertama itu A, pencatatan penjualan dengan wesel. Di mana di sini penjualan dengan wesel akan menyebabkan wesel tagih bertambah di sebelah debit dan penjualan bertambah di sebelah kredit. Ini dia pada tanggal 6 Agustus tadi itu pencatatan penjualan wesel. Berarti jurnal yang mau kita buat yaitu wesel tagih 4 juta rupiah dan penjualan 4 juta rupiah. Yang kedua, pencatatan wesel tagih pada saat jatuh tempo. Kalau dia sudah jatuh tempo berarti menambah dengan bunga, yaitu pada tanggal 5 Oktober 2019. Jadi kas akan bertambah sebesar berapa bunga yang akan kita peroleh. Di sini kasnya Rp4.080.000, pendapatan bunganya Rp80.000 dan wesel tagihnya Rp4 juta. Dari mana kita dapat pendapatan bunganya? Oke, simak lagi dia pada saat contoh. Ini pada saat tanggal 6 Agustus 2019. Ude Setia menjual barang dagangannya sebesar Rp4 juta. Rp4 juta lah kita kalikan tingkat bunganya 12% dikali hari jatuh temponya dari tanggal 6 Agustus ke 5 Oktober itu 60 hari dikali 60 dibagi 360 kita gunakan itu perhitungan hari 1 tahun, kita genapkan 360 hari. Jadi untuk mendapatkan yang 80.000 ini tadi 4 juta dikali 12% dikali 60 dibagi 360 hari, totalnya itu Rp80.000. Dari situlah kita dapat pendapatan bunga. Di sini pencatatan penerimaan itunya pada saat jatuh tempo. Kalau dia sudah jatuh tempo itu tadi menambahi bunga dan kas akan bertambah sebesar Rp80.000. Jadi kas yang akan diterima PD Jaya tadi itu Rp4.080.000. Yang ketiga atau yang C, pencatatan wesel tagih gagal bayar. Di mana di sini apabila debitur tidak dapat membayar hutangnya pada saat jatuh tempo, maka wesel tagih akan disebut tagih gagal bayar. Maka perusahaan akan mencatat. Berarti itu kan tadi pada soal tanggal jatuh temponya itu tanggal 5 Oktober 2019. Makanya di sini tanggal 5 Oktober 2019. Tadi pada saat tertagih dia disebut kas, pada saat tidak tertagih dia disebut piutang usaha. Kenapa kita sebut dia piutang usaha? Karena itu sudah pendapatan kita tetapi belum kita terima. Jadi kalau sudah kita terima itu dikatakan kas, kalau belum kita terima makanya dikatakan piutang, berarti uang kita yang belum tertagih pada toko-toko yang ada. Di sini berarti masuklah dia piutang bunga Rp4.080.000, pendapatan bunganya Rp80.000 dan wesel tagihnya Rp4 juta. Untuk Rp80.000 tadi sama rumusnya itu 4 juta dikali 12% dikali 60 dibagi 360 dapat Rp80.000. Disinilah dia pencatatan wesel tagih gagal bayar. Yang D yaitu pencatatan wesel tagih yang jatuh tempo pada tahun fiskal berikutnya. Di sini apabila wesel tagih jatuh tempo pada tahun fiskal berikutnya, maka perusahaan pembuat wesel akan mencatat penyesuaian untuk pendapatan bunga wesel dalam periode di mana wesel dalam periode wesel tagih diterima. Jadi di sini pada saat tahun fiskal pada pencatatan wesel tagih ini yang mana habis dalam 1 tahun itu dan berlanjut ke tahun berikutnya, misalnya akhir Desember 2018 ke awal Desember 2019 atau akhir Desember di 2019 awal Desember di awal Januari di 2020. Seperti itulah yang dikatakan tahun fiskal pada pencatatan wesel tagih pada
periode berikutnya ini. Udah. Selanjutnya masuk kita pada contoh soal. Nah, dilihat ya Inang, Mang, disimak. Pada tanggal 1 Maret 2019, UD Sentosa membuat wesel yang ditujukan kepada toko Anggina agar piutang usahanya memiliki hukum. Nilai nominal wesel tersebut adalah sebesar 9 juta rupiah dengan tingkat bunga 10% per tahun dan jangka waktu 90 hari. Nah, di sini harus yang diminta itu ya. Yang pertama, hitunglah tanggal jatuh tempo wesel tagih. Yang kedua, hitunglah nilai jatuh tempo wesel tagih. Dan yang ketiga, buatlah pencatatan penerimaan pembayaran pada saat jatuh tempo. Jadi di sini pencatatannya ada tadi 4, yaitu pada saat dia belum jatuh tempo, gagal bayar, dan tahun fiskal berikutnya. Nah, itu pencatatannya ada 4. Tadi yang diminta pada soal ini 1, pada saat penerimaan pembayaran pada saat jatuh tempo. Nah, oke. Kita lanjutkan ke penyelesaian. Nomor 1 yaitu tanggal jatuh tempo adalah 30 Mei 2019. Tadi kan tanggal penerbitan yang ada di soal kita 1 Maret. Nah, jadi yang kita hitung dari tanggal 2 ke tanggal 30, berarti kita pakai 30 hari. April berapa hari? 30. Mei 30. Karena kenapa 30 kita buat Mei, kenapa tidak 31? Karena tadi di sini kan jangka waktunya 90 hari. Menggenapkan yang 90 hari ini, makanya Mei kita pakai 30 hari. Jadi Maret 30, April 30, Mei 30. Jadi kita tambahkan 30 tambah 30, 60 tambah 30, berarti 90 hari. Pas dia tanggal jatuh temponya 30 Mei 2019. Nah, ini dia. Terus untuk nomor 2 tadi nilai nominalnya 9 juta rupiah. Bunganya tadi udah dikatakan pada contoh soal ini, nilai nominalnya 9 juta dikali tingkat bunganya pada soal itu, contoh soal itu 10%, dikali 90 dibagi 360, totalnya 225. Nilai jatuh temponya jadi 9.225.000 rupiah. Nomor 3 yaitu tanggal 30 Mei. Apa yang tadi diminta? Pencatatannya yaitu pencatatan pada saat jatuh tempo. Kalau dia pada saat jatuh tempo berarti betul-betul perusahaan itu membayarkan hutangnya pada saat tanggal yang sudah ditentukan. Berarti sudah kita terima, kita buatlah dia sebelah debit itu kas, pendapatan bunga sebelah kredit, dan wesel tagih sebelah kredit. Nah, ini dia kasnya jadi 9.225.000, sedangkan pendapatan bunganya 225.000 dan wesel tagihnya 9 juta rupiah. Oke. Terus di sini ibu membuat latihan. Nah, tengok ya mainan latihannya pada tanggal 2 September 2019 UDXYZ membuat wesel yang ditujukan kepada toko Setia agar piutang usahanya memiliki hukum. Nilai nominal wesel tersebut adalah 9.300.000 rupiah dengan tingkat bunga 12% per tahun dan berakhir di 31 Desember 2019. Nah, di sini yang ibu minta, yang pertama hitunglah tanggal jatuh tempo wesel tagih, yang kedua hitunglah nilai jatuh tempo wesel tagih, yang ketiga buatlah pencatatan penerimaan pembayaran wesel tagih bayar. Jadi untuk latihan ini yang berbeda dengan contoh soal yaitu nomor 3. Di contoh soal ibu meminta wesel pada saat jatuh tempo, sementara untuk latihan kita ibu minta pencatatan penerimaan pembayaran wesel tagih bayar. Nah, di sini harus teliti ya Amang Ina untuk melihat apa yang diminta dan apa yang ingin kita kerjakan. Mungkin sampai di sinilah materi kita untuk mencatat transaksi penjualan wesel. Jangan lupa tonton video ini, disimak dan dipahami. Selamat belajar untuk
untuk anak-anak ibu. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.